Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi perkuliahan. Mohon maaf kembali online karena masih ada kerjaan di luar kota. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai plat lantai baja dan balok baja untuk mengetahui struktur selain balok dan kolom. Plat lantai juga biasanya kita menggunakan bisa dari beton, tulang maupun baja. Nah, ini adalah salah satu plat baja bergelombang merek yang tertera. Di sini dari pabrikan pasti akan memberikan parameter dari tebal plat itu sendiri. Di sini tebal platnya 0,75 dengan berat persatuan luas itu 10,1 kg per meter square dan luas penampangnya itu adalah 124,1 mm square. Nah, ini untuk penampang efektif penuh itu YC-nya dapat 38,6 mili dan YT-nya 15,4 mili meter pangkat 4. Di sini juga dia memberikan informasi momen lentur positif dan momen lentur negatif yang terjadi. Jadi sudah disiapkan parameter momennya, inersianya juga dapat 0,425 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Jadi di atasnya itu pengalian. Jadi kalau misalnya momen lentur positif IP itu 0,511, di atasnya ada 10 pangkat 6 kali milimeter, berarti itu 0,511 dikali 10 pangkat 6. Di sini juga memberikan gaya reaksi aman lentur, perletakan tepi dan perletakan tengah dengan perletakan itu di sini diatur 10 mili. Nah, di situ didapat reaksi aman pada tepi adalah 3,75 kN atau 0,3 ton. Untuk gaya reaksi aman pada perletakan tengah itu di 15,01 kN atau 1,5 ton. Nah, ini juga penampang plat komposit, jadi gabungan antara plat baja ditambah dengan beton bertulang. Nah, ini bisa dilihat di penampangnya. Nah, ini dia juga memberikan parameter penyangga sementara, tanpa penyangga, dengan satu baris, dua baris, dengan bentang maksimum, bentang ganda kanan kiri, berarti itu ada yang 2 meter, 2,5 meter. Ini tanpa atau satu baris dan dua baris itu adalah tulangannya, tanpa tulangan, dengan tulangan satu baris, dan dengan tulangan dua baris. Bentangnya itu 2 meter sampai 4,5 meter. Tebal platnya juga sudah disiapkan, jadi untuk beban guna bangun, beban hidupnya itu juga disiapkan, yaitu ada yang 200 kg per meter square sampai 600 kg meter square dengan tebal variatif antara 9 sampai 14 cm. Dia juga memberikan tulangan negatif, tebal plat dan tulangan tambahan dengan masing-masing beban hidup yang akan kita pilih. Nah, ini adalah contoh koneksi antara balok, kolom, dan plat baja. Jadi
Kita bisa lihat yang berdiri vertikal itu adalah kolom. Ini adalah kolom, ini adalah balok atau balok utama. Di sini ditambah dengan balok anak atau scan dari BIM, pengaku batas panjang tanpa pengaku lateral. Dan ini adalah pelat baja yang ditaruh di atas girder secondary beam. Ini tambah, dan ini pasti konkret, jadi komposit. Jadi steel deck tadi itu salah satu contoh yang sudah diberikan. Nah, perencanaan plat lantai komposit. Perencanaan plat lantai merupakan bagian struktur yang berbentuk bidang datar. Bidang datar tersebut berfungsi untuk lantai bangunan yang menerima beban, baik beban hidup maupun beban mati. Plat lantai komposit adalah sistem plat lantai yang terdiri dari lembaran tipis baja berprofil atau bergelombang. Jadi biasanya bentuknya bergelombang, tebalnya tipis, kurang dari 2 mili biasanya. Dan ini juga biasa materialnya adalah baja ringan bergelombang yang dikombinasikan dengan campuran beton. Perkembangan struktur komposit juga dimulai dengan digunakannya dek baja bergelombang yang selain berfungsi sebagai backing saat plat beton dicetak, juga berfungsi sebagai tulangan positif bagi plat beton. Jadi pada prinsipnya baja profil atau yang bergelombang juga memberikan kontribusi. Jadi tidak hanya sebagai backing untuk mempermudah dalam pelaksanaan apalagi beton bertulang, dia juga bisa menjadi tulangan positif bagi plat beton. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua dek baja dapat memberikan aksi komposit dengan campuran beton. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak memberikan kontribusi atau aksi komposit itu berarti hubungan antara plat baja dengan betonnya itu tidak saling menguntungkan. Bisa saja yang plat baja ini betul-betul kontribusinya hanya sebagai backing, tidak memberikan kontribusi tambahan. Hal ini dapat dilihat pada bentuk penampang dan sifat mengikat beton atau tidak. Nah, itu. Jadi kadang juga kalau kita pakai plat deck baja yang khususnya untuk di jembatan, biasanya kita akan memberikan seal connector untuk memberikan aksi komposit, karena kita ketahui beton dan baja itu tidak bisa menyatu dengan baik. Oleh karena itu kita biasanya menambahkan seal connector untuk mengkontribusikan tegangan yang ada di beton itu ke plat deck. Jadi paling tidak ada sumbangsih kekuatan atau pengurangan tegangan terhadap elemen lantai. Nah, perencanaan struktur balok. Balok merupakan komponen struktur yang menahan beban dinding, didistribusikan ke plat lantai, distribusi beban hidup ataupun beban lainnya. Komponen struktur ini mengalami tegangan tarik atau tekan ketika dibebani. Jadi dia lentur, jadi pasti akan ada tegangan tarik dan tekan. Balok yang berada di daerah tengah bentang pada bagian atas balok mengalami tekan. Jadi kalau dia lentur, di atasnya tekan, di bawahnya seratnya akan tertarik. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, guys, ini kita gambarkan balok. Nah, ini kalau kita kasih beban P, nah ini di sini guys,
seratnya akan tertarik, hanya dia akan lembut. Seperti itu. Komponen balok merupakan struktur yang mengalami lentur dan geser, sehingga dalam analisisnya nanti balok akan dianggap sebagai struktur lentur dan geser. Perancangan gedung struktur baja menggunakan balok baja, biasanya plat komposit diletakkan di atasnya sebagai beban. Jadi plat itu akhirnya kontribusinya hanya sebagai beban di atas balok. Pada penampang ductile sedang tinggi, untuk merencanakan baja profil struktural komponen struktur ductile tinggi, sehingga desain profil baja yang digunakan dalam perencanaan ini pasti menggunakan metode sistem rangka memikul momen khusus yang mengacu pada SNI 7860 2015 sesuai pada tabel 320 berikut. Nah, ini adalah klasifikasi penampang komponen ductile sedang dan ductile tinggi dengan parameter rasio dan lebar terhadap tebal. Jadi ini terdapat 4 kolom yang terdiri dari deskripsi elemen, lalu ada rasio lebar dan terhadap tebal, batasan rasio tebal lebar, itu di mana komponen struktur ductile tinggi dan komponen struktur ductile sedang. Yang pertama, sayap dari profil I kanal, profil I atau profil kanal dan profil T gilas itu tersusun. Kaki dari profil siku tunggal atau ganda dengan pemisah, kaki bebas dari sepasang profil siku tanpa pemisah. Itu dengan rasio lebar terhadap tebal adalah D lebarnya dibagi dengan tebal flange. K komponen untuk ductile struktur ductile tinggi itu 0,3 akar modulus elastisitas dibagi dengan tegangan leleh dari baja itu sendiri. Sedangkan untuk struktur ductile sedang itu hasilnya jadi 0,38 dengan akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh. Yang kedua, sayap dari profil tiang H menurut pasal D4 SNI 7860 2015 dengan rasio lebar terhadap tebal B per T itu adalah 0,45 akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh. Untuk struktur ductile sedang itu tidak berlaku, jadi hanya berlaku pada struktur ductile tinggi. 3 badan dari profil I gilas atau tersusun sebagai balok atau kolom dengan rasio lebar dibagi tebal. Untuk CA kurang atau sama dengan 0,125 itu 2,45 akar modulus elastisitas bagi tegangan leleh itu di antara 1 sampai 0,93 CA. Untuk CA di struktur ductile sedang, tadi untuk struktur ductile tinggi kurang atau sama dengan 0,125 ke 3,76 akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh itu di antara 1 sampai 2,75 CA. 4. Plat samping dari profil I tertutup yang digunakan sebagai balok dan kolom itu rasio lebar dan tebalnya H per T. Untuk nominalnya bisa dilihat yang ada di monitor dapat dibaca. Begitu juga dengan badan profil kotak tersusun digunakan sebagai balok dan kolom T, di mana CA sama dengan P ultimate dibagi dengan faktor reduksi kolom kali PY
Itu kalau kita menggunakan metode LRFD dan ASD. Masing-masing berbeda. Dan badan profil tiang H itu 0,94 akar modulus elastisitas dibagi dengan field. Yang namun untuk ductile, komponen struktur ductile sedang itu tidak berlaku. Jadi kalau LRFD dan ASD itu adalah metode desain. Nanti kita akan bahas kedua metode ini. Nah, komponen struktur ductile tinggi itu adalah profil baja struktural untuk komponen struktur ductile sedang, dan komponen tinggi harus memiliki sayap menerus tersambung ke badan atau badan ke badan, atau kata lain profil baja menggunakan IWF atau sejenisnya. Pada struktur ductile tinggi, kedua sayap harus tembres lateral atau penampang melintang komponen struktur tembres torsional. Bracing komponen struktur baja ductile tinggi harus memiliki spasi sesuai persamaan 3,3.29 di bawah ini, di mana batas panjang tanpa pengaku lateral adalah 0,08 RY dikali dengan modulus elastisitas dibagi dengan tekanan. Nah, ini adalah batas tanpa pengaku lateral dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut. Ini contohnya. SH adalah sendi plastis, perlu bracing torsional. Jadi kalau kita lihat ini ada balok induk yang melintang, ini balok induk, dan ini adalah balok anak, ini balok anak. Dan yang bulat ini adalah titik terjadinya sendi plastis yang diperlukan bracing torsional. Ini kalau diperbesar akan seperti ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya Pak. Halo. Halo Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya. Iya Pak, benar Pak. Iya, kemarin gitu. Ya, mungkin bagusnya gitu sih Pak. Jadi enak kita anunya. Heeh. Oh, hasil paparan mereka kemarin tuh Pak ya. Iya Pak. Baik Pak.
Iya benar Pak. Iya betul Pak, betul. Iya mending gitu juga sih Pak, kalau misal kita mau nge-review mending kita anu datanya sendiri, jadi kita bisa desain sendiri aja sesuai anu apa basic desainnya Jalan Nasional kan. Nah, bingung juga masih. Iya benar-benar Pak. Iya iya betul Pak. Iya baik Pak, baik Pak. Iya Pak. Oke, nah ini contoh yang dari atas tadi diperbesar. Jadi kalau jaraknya seni plastis biasanya antara 2 sampai 3 atau D/2 lah jarak dari tinggi profil balok dibagi 2 atau 3 BF tanpa pengaku. Di mana D itu adalah tinggi balok. Jadi ini berdasarkan SNI 768 7860 2015. Nah, bracing torsional di dekat seni plastis. Ini contohnya. Dia ada 2 titik kondisi terjadinya potensi sendi plastis. Nah, LB itu adalah lebar panjang tanpa pengaku lateral. BF itu adalah lebar sayap balok. Jadi tadi jaraknya sendi plastis ini diantara D/2 atau 3 kali lebar sayap. Jadi jaraknya 3 kali lebar sayap balok. Nah ini LB tadi, ini antara jarak tanpa pengaku, jadi antara balok anak ke balok anak itu tidak ada pengaku. Nah kekakuan bracing lateral truss system dari masing-masing sayap disediakan berdekatan dengan sendi plastis. Maka bisa menggunakan rumus kalau sesuai dengan metode Al-Arabde itu P ultimate sama dengan 0,06 RY kali tegang leleh kali Z kali E kali HO. Dan untuk kekuatan perlu bracing torsional IWF pin disediakan dengan yang dekat dengan sendi plastis itu menggunakan rumus P ultimate 0,06 RY kali tegangan leleh kali Z ini sesuai dengan arah D. Ini keterangannya Z itu adalah modulus penampang plastis, RY itu rasio tegangan leleh, itu nanti bisa dilihat di tabelnya. HO itu tinggi titik berat sayap, dan E modulus elastisitas itu standar 200.000 MPa. CD itu koefisien sehubung dengan kekakuan bracing relatif dan kurvatur. Kekakuan bracing yang diperlukan harus memenuhi persyaratan lampiran 6 SNI 7860 2015, mana spesifikasi bracing lateral atau bracing torsional dari balok dengan CD sama dengan 1, maka kekuatan lentur ekspektasi balok harus menggunakan persamaan 3.32. Nah ini yang digunakan MR sebelum MU timid
sama dengan rasio tegangan leleh dikalikan dengan tegangan appeal dikali dengan modulus penampang plastis. Nah, ini tadi berarti P ultimate itu 0,06 dikali dengan rasio tegangan leleh kali tegangan lelehnya dikali dengan Z ini adalah modulus plastis penampang, modulus elastisitas baja. Nah, itu juga untuk kekuatan bracing torsional. Berarti 0,06 kali rasio tegangan leleh kali tegangan lelehnya dikali dengan modulus plastis penampang. Nah, ini adalah nilai RY dan RT untuk material baja dan tulangan. RY itu material baja, RT untuk tulangan. Profil baja gilas panas dan tulangan. Berarti ini sesuai dengan ASTM A36, A1043, A572, A913, A588, A1043, A529 dan A529 380 dan 345. Ini adalah mutu bajanya, lelehnya. RY-nya masing-masing antara 1,5, 1,3, 1,1, 1,2, 1,2, 1,1 dan tulangan ada di sebelahnya. Ini berdasarkan tabel titik 2 nilai RY dan RT untuk material baja dan material baja tulangan berdasarkan SNI 7850 2015. Nah, ini untuk kapasitas lentur berdasarkan SNI 1729 2015. Struktur lentur dibahas pada ketentuan struktur lentur sebagai berikut. Semua ketentuan dalam struktur lentur adalah rasio dari baja sesuai Arab D, rasio tegangan baja dikali dengan momen nominal harus lebih besar atau sama dengan momen ultimate. Ini kalau kita berdasarkan metode Arab D. Asumsi bahwa titik-titik penumpu balok dan gelagar yang menahan rotasi di sumbu longitudinalnya bagi komponen struktur simetris tunggal dalam lingkungan tunggal dan semua komponen struktur simetris ganda berlaku persamaan sebagai berikut. Mana faktor modifikasi tekuk torsi lateral itu sama dengan 12,5 momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum ditambah dengan nilai momen di seperempat segmen tanpa bracing, berarti 3 kali di nilai mutlak momen yang berada di titik seperempat segmen tanpa bracing ditambah 4 kali momen yang berada di setengah segmen tanpa bracing dan plus 3 kali momen seperempat segmen tanpa bracing. Nah, ini contoh perletakan momen maksimum, momen A, momen B, momen C. Nah, ini yang tadi di seperempat, momen maksimumnya di tumpuan, ada momen di seperempat tanpa bracing, di setengah tanpa bracing, dan di 3/4 tanpa bracing. Ini nilai momen inilah yang diambil. Nah, berdasarkan SNI 1729 2015, berdasarkan SNI 1729 2015,
16 pada bagian tekuk torsi lateral. Terdapat 3 kondisi untuk mengetahui nilai momen nominal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh batas panjang tanpa pengatur material, batas panjang plastis, dan batas panjang elastis. Perhitungan batas panjang dapat dilihat dari persamaan di bawah, dimana batas panjang plastis itu 1,76 kali rasio tegangan leleh akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh. Untuk batas panjang elastis 1,95 kali rasio dikali dengan modulus elastisitas 0,75 0,7 kali tegangan leleh, mana akar konstanta torsi dibagi Sx kali HO, lalu ditambah akar konstanta dibagi dengan Sx kali HO plus pangkat 2 plus 6,76 kali 0,7 tegangan leleh dibagi modulus elastisitas pangkat 2, seperti pada persamaan 3.36. Sx adalah penampang elastis dari sumbu X, HO adalah jarak antara titik berat sayap, C koefisien simetris, RTS adalah radius girasi, ini adalah radius, dan RY adalah radius girasi. Jadi ini adalah radius rasio ya. Ini adalah RY ini adalah radius 1,76 RY radius dikali modulus begitu. Nilai RTS sendiri dapat diperkirakan secara teliti dan konservatif sebagai radius girasi dari sayap tekan tambah dengan 1/6 dari tinggi plat baja. BF adalah lebar sayap dibagi dengan 12 dikali 1 akar 12 dikali 1 plus 1 HTW atau lebar bagi dengan 6 BF dan TF tebal range lebar sayap dikali dengan tebal sayapnya. Ini adalah kondisi batas torsi dengan nominal kapasitas momen plastis di saat LB kurang atau sama dengan LP. Z tadi sama. Ini nilai Z modulus plastis penampang, N modulus elastisitas, J konstanta torsi, Sx modulus penampang elastis sumbu X, HO jarak antar titik berat sayap, CB hitungan untuk MCR, MN momen nominal, MP momen plastis. Ini bisa kita dengan leleh dikali dengan modulus penampang plastis untuk momen nominal atau momen plastis. Kapasitas momen inelastis CB-nya tadi ini adalah nilai dari perhitungan untuk MCR momen plastis dikurang momen plastis dikurang 0,7 tegangan leleh. Sx adalah jarak modulus penampang elastis dari sumbu X, karena LB dikurang LP dibagi LR dikurang LP itu harus kurang atau sama dengan MP modulus. Jadi momen inelastis itu harus lebih kurang atau sama dengan momen plastis. Momen elastis adalah LB lebih besar atau sama dengan LR, mana momen nominalnya FCR itu nanti menggunakan rumus ini untuk nilai FCR-nya dikali dengan modulus penampang elastis Sx
dari sumbu X itu harus lebih kurang atau sama dengan 19. Oke, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.